Jika teman-teman ingin belajar bahasa Arab, khususnya sorof dan uslub, dari awal, dari dasar, secara bertahap, berurutan dan sistematis, silakan buka channel kami yang baru, yakni channel AM Mahya TV. Silakan cari di YouTube, lalu scroll video dari bawah. Silakan simak A1, A2, A3, dan seterusnya, lalu B1, B2, B3, dan seterusnya, C1, C2, C3, dan seterusnya, dan uslub awal 1, uslub awal 2, uslub awal 3, dan seterusnya. Silakan subscribe dan selamat menyimak semua video yang kami tayangkan. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Berikutnya sedikit saya ulas tentang bahasa Arab. Pertama, di Al-Quran ditegaskan dalam banyak ayat tentang pentingnya bahasa Arab. Di antaranya adalah bahwa Al-Quran yang sering kita baca setiap saat, setiap waktu, atau setiap hari, itu diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab. Inna jalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ada banyak ayat yang bercerita, berkisah tentang penurunan Al-Quran dalam bahasa Arab yang tujuannya adalah la'allakum ta'qilun dan liqaumi ya'lamun. Tujuan Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab adalah agar kita semuanya berpikir menggunakan nalar dan kita bisa merenungkan, memahami, dan menjadi arif serta bijak, khususnya dalam bahasa Arab yang kita gunakan dalam mempelajari Al-Quran itu. Nah, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tentu saja kita semua harus tergerak untuk bisa menjadikan bahasa Arab sebagai alat untuk bisa memahami Al-Quran. Salah satunya. Mengapa demikian? Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka tentu saja kita harus bisa paham Al-Quran dengan bahasa Arab. Sekalipun di tengah-tengah kita ada banyak terjemahan Al-Quran dalam bahasa lokal kita, bahasa negara kita, entah bahasa Melayu, entah bahasa Indonesia, atau mungkin bahasa-bahasa yang lain, yang kita baca setiap saat, mungkin terjemahannya, namun kita yakin dan kita juga merasakan bahwa tidak semua terjemahan itu mewakili bahasa Arabnya. Tidak semua terjemahan yang kita baca dari Al-Quran yang ada di tangan kita itu bisa mewakili seluruh makna yang terkandung dalam Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu maka tidaklah mungkin kita mengabaikan bahasa Arab. Karena kita ingin dapat paham, kita ingin bisa memahami Al-Quran dengan sebaik-baik mungkin, sebaik-baiknya, dan semaksimal mungkin, maka tentu saja kita harus dan wajib untuk bisa membaca Al-Quran dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka setiap kosakatanya adalah kosakata yang dipahami oleh orang Arab. Setiap kalimatnya adalah kalimat yang diredaksikan, disusun oleh orang Arab. Dan setiap kandungan makna yang ada di dalamnya juga mesti menggunakan kandungan makna, menggunakan pemahaman orang-orang Arab. Sehingga kita tidak boleh memahami Al-Quran dengan bahasa setempat. Bahasa kita, bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Sebagai contoh, kita mungkin tahu ada kata misalnya doroba yadribu. Doroba itu artinya yang kita tahu adalah memukul. Nah, kalau kata doroba yang kita tahu hanya artinya memukul, maka kita akan menemukan banyak kegagalan ketika memahami sejumlah ayat Al-Quran yang di dalamnya ada kata doroba. Idza dorabtum fil ardi. Kalau kita terjemahkan secara letterlek, itu maknanya apabila kalian memukul di dalam bumi.
Sementara maksudnya bukan memukul. Kita mukul-mukul bukan begitu, tetapi maksudnya adalah kita melakukan safar atau perjalanan di atas bumi. Mengapa kita melakukan perjalanan dengan kata doroba? Karena kaki kita ketika berjalan itu seolah-olah memukul-mukul bumi. Tetapi dalam pemaknaan, sekalipun kaki kita menginjak bumi, memukul-mukul bumi, tetapi memahaminya bukan dengan kata memukul, namun dengan kata melakukan safar atau perjalanan. Itu yang pertama. Yang keduanya sebagai contoh misalnya kata hijabun. Hijabun itu adalah artinya tutup atau penghalang. Nah, ketika kita menemukan kata hijabun dalam Al-Quran, maka gunakan kata hijabun dalam pemahaman orang-orang Arab. Yang kedua. Contoh yang ketiga lagi, misalnya ada ungkapan di Al-Quran, ada kalimat kunu kirodatan khosiin. Jadilah kalian monyet-monyet atau kera-kera yang hina. Nah, kalau kita memahami kalimat ini hanya secara literal, maka ini seolah-olah merupakan sebuah perintah bahwa kita harus menjadi monyet. Padahal ini adalah kalimat ditaubih untuk menyatakan hal buruk, menyindir, atau justru ini adalah larangan yang diungkap dengan makna perintah. Nah, setiap bahasa tentu saja ada banyak redaksi dan ada banyak gaya dalam mengungkapkan. Sehingga kalau kita ingin paham suatu teks dalam sebuah bahasa, maka kita mesti paham kosakata menurut pemilik bahasa itu dan ungkapan-ungkapan menurut pemahaman orang yang memiliki bahasa tersebut. Tidak bisa tidak. Ya, itulah sebabnya, maka sebagai Muslim khususnya, kita tidak bisa tidak harus belajar bahasa Arab yang salah satu tujuannya adalah untuk bisa memahami Al-Quran sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan seoptimal mungkin, serta sesempurna mungkin. Tentu saja untuk mendapatkan pemahaman Al-Quran yang maksimal hanya bisa dilakukan oleh para ulama, hanya bisa dilakukan oleh para mujtahid, para fuqaha atau para hukama. Namun kita sebagai orang-orang yang masih awam tentang Islam dan Al-Quran, kita juga bisa mulai bergerak, beranjak untuk menuju pemahaman yang lebih baik ketimbang kita kemarin. Dan itu mutlak harus diawali dengan bahasa Arab yang harus kita kuasai.